Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat kompos daun. Kompos daun ini dengan menggunakan dekomposer JMS dan JLF dari Jadam. Ini kebetulan saya memang sudah mengumpulkan daun-daun. Ini daun kelengkeng ya. Daun kelengkeng ini sudah agak lama sih sebenarnya, sudah sekitar 1 bulan lebih dikit lah. Nah, ini sama ranting-rantingnya juga, ranting kecil-kecil. Kemudian saya juga akan padukan dengan ini sekam mentah. Kebetulan beberapa hari kehujanan ini. Kemudian saya tambahkan ini daun hijau, kemudian rumput juga ini. Ini caranya mudah banget ya. Ini kita masukkan dulu dedaunan yang sudah kering ya. Yang sudah kering harus ditaruh di bawah. Ini secara fisik basah, tapi karena sudah cukup lama jadi sudah coklat ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang ini daunnya sudah kering, tapi karena kehujanan jadi secara fisik basah. Ini ada ranting-ranting yang kecil, yang besar jangan, yang kecil aja. Kemudian kita tambahkan dengan ini sekam ya. Kita tambahkan, kita ratakan ya, bukan ditumpuk semata, tapi juga tidak perlu dicampur, diaduk jadi satu gitu, enggak. Memang sengaja saya buat seperti ini supaya lebih mudah. Ini yang penting kita ratakan, nanti akan masuk di sela-sela dari daun-daun. Tujuannya itu supaya merata nantinya. Setelah rata seperti ini jadi hanya menutupi saja ya. Ini nah, ini kalau kita korek sedikit aja udah sampai di titik daunnya ya. Jadi bukan kita lapisi dengan sekam mentah secara tebel gitu, enggak. Jadi cuman kita ratakan saja. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian rumput. Nah, ini rumputnya masih hijau, kebetulan barusan tadi ini ada tanahnya sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Kita biarkan saja, tapi kalau bisa ya dihilangkan, tapi enggak harus semua hilang, harus bersih itu enggak. Cukup kita sedikit kita hilangkan gitu aja ya. Nah, setelah kita kasih rerumputan begini, kita berikan lagi sekam lagi. Nah, ini kita ratakan dulu ya. Kita ratakan, kemudian kita berikan sekam. Ini masih belum rata. Nah, begini kita berikan sekam lagi, sama seperti daun kelengkeng yang paling bawah tadi, kita ratakan juga. Nah, setelah rata seperti ini, kita ambil lagi yang lain bahannya, yaitu dedaunan pohon hijau-hijauan yang agak besar ya, atau gulma juga boleh. Ini kebetulan adanya daun miana sama daun RBI atau black mulberry. Nah, ini kemudian kita lakukan seperti tadi, yaitu diisi dengan sekam mentah lagi. Nah, ini sekam mentahnya lagi, sama seperti tadi prosesnya. Setelah sekam mentahnya rata seperti ini ya. Oh iya, ada yang kelupaan ini. Tadi belum saya sampaikan bahwa daun-daun, rumput dan juga gulma yang kita pakai itu harus bebas dari pestisida. Jadi pastikan dedaunan seperti tadi daun kelengkeng atau daun apa yang lain ya, kemudian rumput, gulma, juga sekam ini tidak
tidak mengandung atau tidak kita berlakukan pestisida sebelumnya ya. Jadi supaya hasilnya bisa bagus. Nah, ini setelah seperti ini kita tambahkan dengan tanah. Kalau ada ya, kalau ada itu tanah yang habis kita pakai untuk media tanam atau tanah yang ada di bawah pohon ya. Ini karena tanah yang seperti itu akan mengandung banyak mikroorganisme. Nah, ini kita lakukan, tapi tanahnya juga enggak boleh ini ya, enggak boleh ada perlakuan pestisida supaya bisa menjadi bagus. Nah, ini kita taburkan ya, taburkan cukup rata gitu saja. Karena apa? Nanti pada saat kita lakukan penyiraman dekomposer ya, ini dalam hal ini nanti saya gunakan GMS dan GLF, itu mikroorganismenya nanti sebagian akan lengket ke tanah ya, ke tanah, sebagian meluncur ke bawah, dan ini tanahnya juga nanti akan menyebar ke bawah karena kita guyur sama dekomposer berupa GMS, larutan GMS dan larutan GLF itu nanti akan menjadi menjadi tempat dekomposer atau mikroba itu bersarang ya. Nanti seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya diharapkan sangat mudah untuk mengurai material bahan organik yang kita mau komposkan. Nah, cukup seperti ini, hanya sekedar berada di bagian permukaan. Nah, sekarang kita ambil dulu GMS sama GLF-nya. Yang ini adalah GLF. Kemudian, nah ini kebetulan tadi pagi sudah saya aduk. Biasanya buihnya sampai hampir penuh ini. Ini kemudian GMS. Kemudian GMS-nya ini kebetulan juga tadi pagi habis saya pakai. Nah, ini kita lakukan atau kita ambil dengan perbandingan 1:5. Ini GMS-nya sedikit kita aduk ya. GLF sorry, ini GLF-nya sedikit kita aduk supaya bagus ya, merata. Nah, ini larutannya bisa merata. Ini kita ambil satu bagian, kemudian GMS-nya kita ambil 5 bagian. Kita kembali ke lokasi awal, yaitu di tempat pengomposan. Nah, ini kita aduk dulu GMS sama GLF-nya tadi dengan perbandingan 1 GLF dengan 5 GMS. Nah, ini kita siramkan, tapi jangan terlalu banyak ya, hanya asal rata saja. Mudah-mudahan nanti bisa rata sampai ke bawah, tapi ingat ya, jangan terlalu banyak, hanya kita siram rata saja. Nah, ini kita harapkan sudah cukup ya, sudah cukup rata. Kemudian nah ini kan masih banyak nih bahan-bahannya, daun kering, kemudian rumput, kemudian sekam. Nah, ini kita lanjutkan sampai penuh seperti yang pertama tadi. Jadi kita berikan daun kering dulu, lalu sekam dan seterusnya sampai penuh kalau bahannya cukup. Nah, ini sudah selesai semua ya.
Ini rumput-rumputnya juga sudah habis, rumput-rumputnya. Daunnya sebetulnya masih ada, tapi karena rumputnya sudah habis jadi saya hentikan. Kemudian ini yang terakhir kita siram menggunakan GMS dan GLF. Nah, ini perlu Anda ketahui, dengan menggunakan GMS dan GLF ini ya, ini bisa menambah nutrisi nantinya apabila kompos ini kita gunakan untuk media tanam. Jadi setelah seperti ini nanti kita lakukan penyiraman GMS dan GLF secara rutin ya. Kalau musim kemarau mungkin 5 hari sekali sudah kering. Nah ini karena musim hujan ya, ini kita tetap lakukan 5 hari sekali, tapi jangan terlalu basah, jadi tidak terlalu banyak ya penyiramannya. Nanti ini harus rata, kita ratakan semua. Nah seperti ini. Terus satu lagi, untuk penyiraman GMS dan GLF ini nggak boleh, usahakan setiap kali penyiraman jangan sampai meluber kemana-mana. Jadi hanya memenuhi dari bahan organik daun dan ranting serta rerumputan yang kita pergunakan untuk membuat kompos ini. Nah seperti ini sudah rata semua. Kemudian kita lakukan penutupan ya, kita tutup nanti sekitar 5 hari sekali kita siram GMS dan GLF. Nah ini sudah selesai. Nanti perkiraan sekitar 6 minggu sampai dengan 10 minggu komposnya sudah jadi. Tentu saja tidak semua jadi, tidak semua hancur. Karena apa? Karena ada bagian ranting-ranting, nanti sebagian rantingnya ada yang hancur, sebagian juga masih utuh, nanti kita pisahkan. Daunnya juga begitu, karena daun kelengkeng itu kan lumayan keras dia dan awet, jadi agak sulit hancurnya. Nanti sebagian yang di bagian atas pasti masih ada yang utuh. Nah itu kita pisahkan, kita ambil yang sudah hancur, sudah jadi kompos. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja apa yang bisa saya share untuk membuat kompos dedaunan, kompos rerumputan dan juga gulma bisa kita manfaatkan untuk menjadi kompos. Tapi yang perlu diingat ya, satu lagi yang pesan saya, jangan sampai material-material organik tersebut mengandung pestisida atau habis diberlakukan pestisida. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.